Ya, Yu, lalu bagaimana dengan sikap MKD berkaitan dengan intervensi-intervensi yang kemudian dialami dalam pengusutan pelanggaran kode etik oleh Setia Novanto? Ya, Egan, tentunya dari Mahkamah Kehormatan Dewan tidak ingin adanya intervensi ataupun adanya marwah dari kehormatan dengan mempertaruhkan marwah kehormatan dengan membiarkan MKD diintervensi dalam menyusut kasus yang dilaporkan oleh Menteri SDM Sudirman Said terkait mengenai Ketua DPR Setia Novanto. Adapun dari pelanggaran etik ini, hal ini memang diungkapkan oleh Wakil Ketua MKD Sarifuddin Suding. Suding menyatakan dalam 1-2 hari pimpinan MKD sedang menjadwalkan agenda sidang dan baru diputuskan nanti pada hari Senin. Ia menolak dugaan bahwa MKD mudah diintervensi dalam mengusut dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Ia menambahkan bahwa ini merupakan pintu masuk mengusut orang-orang yang bermain di belakang dan merugikan bangsa dalam sektor pertambangan. Martabat kedewanan, ya kita buka. Itu yang saya katakan tadi bahwa ini ini adalah pintu masuk untuk membongkar para komprador yang merugikan bangsa ini dalam kaitan menyangkut masalah pertambangan dan lain-lain sebagainya. Ya kalau itu sih iya, tapi kan tidak mungkin kita akan pertaruhkan kredibilitas MKD, marwah, harkat dan keluhuran martabat kedewanan dalam kaitan menyangkut masalah kasus ini. Dan bukti yang ada sampai sekarang. Nah, Ega dan pemirsa, juga polemik dalam pencatutan nama presiden ke Freeport memang ini terus diselidiki, dan juga Menteri SDM Sudirman Said telah mendatangi MKD dan juga untuk melaporkan Ketua DPR Setia Novanto. Dan juga untuk yang dituduh mencatut nama presiden dan wakil presiden Yusuf Kala saat bertemu dengan pimpinan Freeport. Menteri Negara dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mendatangi gedung DPR Jakarta pada Senin pagi. Sudirman Said melaporkan identitas pencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk memuluskan perpanjangan kontrak Freeport di Papua. Dalam laporannya ke Majelis Kehormatan Dewan MKD DPR, Sudirman menjelaskan kronologi 3 pertemuan antara pencatut yang diduga seorang anggota DPR dengan pimpinan Freeport dan seorang pengusaha. Di pertemuan ketiga, sang pencatut berjanji akan membantu memuluskan perpanjangan kontrak Freeport dengan syarat Freeport memenuhi sejumlah permintaan, yakni memberikan saham sebanyak 11% untuk presiden dan 9% untuk wakil presiden. Selain itu, sang pencatut juga meminta bagian 49 saham PLTA Urumuka di Papua yang diproyeksikan menjadi PLTA terbesar di Indonesia. Yaitu PLTA Urumuka. Ya. Yang kedua, PLTA Urumuka. Berapa persentase yang diminta terkait dengan saham Freeport? Yang dibicarakan mereka minta 49% saham. Oke. Kemudian 51% yang diminta investasi adalah Freeport. Kemudian diminta supaya Freeport membeli tenaga listriknya. Ketiga, Pak, memastikan apakah ada Ketua DPR pun langsung menanggapi laporan Menteri SDM ke MKD DPR. Setia Novanto mengaku tidak pernah mencatut nama Presiden Jokowi atau Wakil Presiden Yusuf Kala ke Freeport. Setia selaku pimpinan DPR tidak pernah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Setia Novanto hanya ingat pernah beberapa kali bertemu dengan Menteri SDM Sudirman Said dan tidak merasa ada masalah saat bertemu. Ya, yang jelas saya selaku pimpinan DPR tentu tidak pernah kita untuk membawa-bawa nama presiden yang istilahnya atau mencatut nama presiden. Yang saya selalu lakukan pembicaraan saya dengan presiden tentu hal-hal yang benar dan hal-hal yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara dan tentu untuk kesejahteraan rakyat. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan menteri-menterinya tentu saya selalu menyampaikan hal-hal yang benar dengan tujuan-tujuan yang sangat baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Tanpa kita
selalu memakai nama-nama presiden, ya, karena kita tentu harus hati-hati membawa nama presiden ini adalah kepala negara kita, dan tentu kita harus sampaikan yang betul-betul menyampaikan yang jelas. Jadi itu. MKD DPR berjanji segera menindaklanjuti laporan Menteri SDM. MKD sudah menerima bukti berupa kutipan percakapan dan bukti rekaman. Selanjutnya MKD akan memverifikasi dan merapatkannya di forum MKD. Jika terbukti, MKD akan menjatuhkan sanksi untuk sang pencatut. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Kembali ke Anda, Egan. Ya, Jul, kita tunggu nanti bagaimana perkembangan dari kasus Setia Novanto ini. Kita sekarang beralih ke kasus lain. Yul, mungkin Anda punya informasi ini berkaitan dengan seleksi Capim KPK. Kita tahu bahwa seleksi Capim KPK ini sedikit tertunda karena proses DPR. Apakah Anda memiliki informasi terbaru berkaitan dengan kapan DPR akan memulai proses seleksi Capim KPK? Nah, Egan, terkait mengenai seleksi dari fit and proper test untuk para capim KPK ini memang nantinya akan ditargetkan digelar pada akhir November 2015. Namun memang alasannya ini terancam diundur, alasannya karena Komisi 3 DPR RI menunggu dari Pansel KPK untuk menyerahkan kelengkapan prosedur formal selama proses seleksi berlangsung. Dan kemudian menurut Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa bila penjelasan dan dokumen Pansel tidak disetujui oleh Komisi 3, maka dokumen 8 Capim KPK itu akan dikembalikan ke pemerintah atau ke Presiden untuk selanjutnya diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau nanti syarat formal tidak terpenuhi, maka dalam hal ini terdapat hal-hal yang harus direvisi, yaitu pengembalian hasil daripada panitia seleksi untuk panitia seleksi melakukan dalam hal ini pemerintah tentunya, untuk pemerintah membentuk panitia seleksi kembali untuk membahas dan mengikuti aturan substansi undang-undang yang telah digariskan. Tergantung dalam minggu ini Komisi 3 tentu akan melakukan rapat pleno, dan kita juga melihat kelengkapan prosedur formal yang harus dilalui oleh panitia seleksi dalam memenuhi untuk pemilihan calon komisioner KPK. Nah, Ega dan pemirsa, dan juga dalam wawancara kami dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tadi menyatakan bahwa untuk proses dari Pansel KPK yang sudah 8 nama Capim KPK yang sudah diserahkan dari Pansel KPK kepada DPR untuk dilaksanakannya fit and proper test ini memang melalui sejumlah problem, di mana dari pihak DPR ini khususnya Komisi 3 memberatkan bahwa tidak ada unsur kejaksaan yang tertera dari 8 capim tersebut. Dan untuk itu bisa kemungkinan dari DPR nantinya akan mengembalikan berkas-berkas ini kepada Presiden untuk nantinya Presiden juga diharapkan mengeluarkan Perpu agar tidak adanya posisi kosong dari capim KPK, yang nantinya juga diharapkan bahwa adanya unsur kejaksaan yang dimasukkan dari para pansel KPK dalam unsur 8 nama capim yang nantinya akan melalui fit and proper test di DPR. Egan. Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan langsung dari DPR.